Halo guys, balik lagi di channel Mr. Trade-in. Untuk IHSG Daily hari ini di hari Selasa tanggal 21 Maret 2023. Dan saya mungkin info sedikit untuk besok ya teman-teman. Besok itu jadi hari nyepi teman-teman. Kita market libur ya sampai tanggal 23. Jadi berhubung marketnya libur, saya pun nggak ada buat video untuk update ya teman-teman. Dan saya akan kembali untuk update-nya itu di hari Jumat tanggal 24 ya ketika market udah buka kembali. Oke, itu sekilas aja ya untuk jadwal bursa kita. Dan sekarang kita lihat ya ke update market. Hari ini ditutup kembali menguat dengan signifikan teman-teman setelah kemarin itu koreksi. Hari ini menguat 1,2% di level 6.692. Kemudian sektoral pun di sini saya lihat mayoritas cenderung hijau ya teman-teman. Mungkin dari sektor kesehatan ini minusnya tipis, jadi bisa dianggap juga nggak terlalu signifikan ya pelemahannya. Terus yang cukup menguat dari sektor infrastruktur dan juga sektor perbankan nih teman-teman. Khususnya kita lihat ya Bank BCA hari ini 8.500 dengan 1,19% penguatan. Lalu yang hari ini cukup superior adalah Bank Mandiri teman-teman di 10.500. Kemudian Bank BNI 2,5% di 9.225. Kemudian Bank BRI juga menguat tipis 0,41% di 4.900 ya. Sedangkan untuk Gotoh hari ini saya lihat juga dia akhirnya nggak ARB lagi teman-teman. Hari ini menguat 1,8% di harga 110 ya. Kemudian untuk kurs rupiah hari ini 15.338 teman-teman. Jadi masih berkisar di antara 15.300-an ya kurang lebih untuk sementara ini. Dan selanjutnya saya akan langsung masuk untuk update teknikal ya teman-teman. Nah hari ini secara candle terlihat candle sebenarnya cukup bagus ya. Dia penguatan yang cukup ibaratnya momentum bayarnya cukup kuat hari ini. Sementara waktu mungkin saya melihat di sini peluangnya menguji yang terdekat itu ke resist ya di 6.710 nih. Dan juga bertepatan ada garis exponential moving average sebagai resisten teman-teman. Jadi mungkin akan menguji ke sana. Cuman kalau saya lihat sementara ini potensinya itu sebenarnya ada dua teman-teman. Yang pertama potensinya kalau saya lihat yang terbentuk di sini itu kurang lebih seperti yang terbentuk di saat ini teman-teman di sebelumnya ya, waktu di bulan Desember lalu, yang dimana yang di sini tuh dia membentuk namanya korektif teman-teman. Jadi saya melihat potensi saat ini juga mungkin market kita membentuk korektif pattern ya setelah dia pelemahan. Jadi sementara dia membuat pattern untuk korektif teman-teman, mungkin membuat bear flag ataupun rising wedge ya kita bisa lihat. Cuman di sini yang pasti kalau misalkan dia sifatnya bentuknya korektif teman-teman, ini perlu diwaspadai karena dia mungkin sekali lagi nanti kita akan lihat market kita kembali tertekan ya, maksudnya dalam artian koreksi yang cukup dalam teman-teman, tapi mungkin nggak dalam waktu singkat ya, mungkin bisa makan 1-2 minggu lagi teman-teman, karena butuh waktu ya untuk proses ininya konsolidasinya sambil juga membuat chart pattern nih. Jadi teman-teman juga mesti waspada ya apabila nanti sifatnya korektif dan nanti akan kembali menguji ke support yang bawah teman-teman. Tapi ada potensi kedua nih, yang dimana apabila dalam 1-3 hari ke depan, maksudnya dalam 1-3 hari market teman-teman ya, itu IHSG bisa langsung recovery langsung ke atas 6.800 teman-teman. Nah ini baru mungkin potensinya akan cukup bagus dan bisa untuk langsung kembali ke atas teman-teman. Tapi saya mungkin lebih condong ke arah
potensi yang pertama ya, karena saya lihat di sini secara time frame yang kecil itu di sini saya pakai yang 15 menit ya. Di sini terlihat IHSG saat ini dia masih kepentok di resist ya, di sini sementara waktu masih berada di resist dan kelihatannya belum ada sentimen yang mendorong untuk bisa langsung menguat dengan kuat teman-teman untuk indeks kita. Dan juga di sini saya lihat terbentuk gap yang kemarin itu belum juga ditutup full teman-teman. Jadi ada potensi sementara nanti ya market kita akan kembali reject, mungkin akan menutup gap ini secara full nih di 6.570-an. Jadi itu dua potensi sementara untuk indeks kita, dan kita coba pantau untuk kelanjutan ya untuk di market besok teman-teman. Jadi pastikan kalian udah juga subscribe channel ini agar bisa mendapatkan informasi terbaru seputar market setiap harinya teman-teman. Oke, langsung aja tanpa panjang-panjang teman-teman, saya akan masuk ke emiten pertama hari ini ya yang saya akan bahas, yaitu dari LP nih, yang di sini beritanya terkait dengan yang dimana LP ini mendapatkan kontrak baru dari Italia teman-teman sebesar 84 miliar ya. Di sini LP mengklaim kinerjanya di sepanjang triwulan 1 2023 terlihat moncer dan sesuai harapan. Klaim ini diantaranya didasarkan atas kesuksesan perusahaan dalam mengamankan sejumlah kontrak penting dari berbagai klien terkemuka dari dalam maupun luar negeri teman-teman. Misalnya di akhir Desember 2022 kemarin, mereka berhasil mendapatkan kontrak senilai 5,5 juta US dollar dari Eni SPA ya. Ini itu merupakan perusahaan investasi asing yang berasal dari Italia dan berfokus pada bisnis minyak dan gas. Jadi LP ini kan merupakan perusahaan transportasi ya, yang dimana bisnis utamanya itu adalah transportasi untuk minyak dan gas dan juga barang-barang komoditas teman-teman seperti batubara dan lain-lain ya. Jadi mereka emang berfokus ke sana. Jadi di sini beritanya dia terkait perusahaan dari Italia ini yang kontrak dengan mereka teman-teman untuk pengangkutannya ya di sini. Tak hanya sukses dengan kontrak baru tersebut, LP juga berhasil memenangkan kontrak dari kontraktor kontrak kerja sama K3S Pertamina Group teman-teman, yaitu Pertamina International Shipping dan juga Pertamina Hulu Energi dan juga Pertamina Transcontinental. Jadi intinya LP di sini masih terus mendapatkan kontrak baru ya, yang dimana artinya secara kinerja mereka akan cukup terus meningkat. Oke, saya langsung akan lihat aja ke price action dari LP. Nah, LP ini merupakan juga salah satu pantauan saham ya teman-teman, yang sebelumnya saya sempat bilang juga. Cuman di sini karena kemarin udah kena batas, jadi saya hapus dari pantauan teman-teman. Dan hari ini saya akan bahas sedikit untuk teknikalnya. Untuk LP kita lihat setelah dia kemarin terjadi koreksi ya teman-teman. Kemudian dia bertahan di 212 sebagai supportnya. Dan terlihat 2 hari kemarin ini dia cukup cukup kuat. Ada buyer yang cukup masuk teman-teman untuk LP ini. Sehingga 2 hari ini terlihat penguatannya itu mencapai kurang lebih 10% teman-teman dalam 2 hari ya penguatannya. Sebenarnya secara teknikal ini untuk LP masih cukup bagus teman-teman. Jadi bisa dipantau kalau menurut saya. Kalau misalkan dia nanti sedikit koreksi mungkin ke sekitar 230 dan juga 220-an teman-teman, bisa coba dispekulasi ya buat yang mau. Dan juga mungkin cut loss-nya ketika dia break dari 212 nih sebagai support terakhirnya nih, swing terakhirnya di sini teman-teman. Terus secara potensi sebenarnya masih bisa LP ini untuk
menguji kembali ya di resist di 248 sampai dengan 250 teman-teman sebagai resistnya. Terus apabila ini berhasil ditembus untuk resist di 250 ya, maka bisa potensinya untuk menguat lebih lanjut akan cukup besar teman-teman. Jadi so far masih cukup oke, tapi harus diperhatikan apabila mau masuknya mungkin akan nunggu nanti ketika koreksi teman-teman, jangan buy-nya waktu sekarang ya. Oke, itu yang pertama untuk LP. Kemudian yang kedua, ini dari Omet teman-teman, di mana Omet ini merupakan emiten yang bergerak di sektor kesehatan ya, penyediaan untuk alat-alat medis dan juga non medis teman-teman. Di sini Omet mencatatkan penurunan kinerja di sepanjang 2022. Laba perseroan susut 49,21% di sepanjang tahun 2022 teman-teman. Terus juga Omet ini kan dia secara bisnisnya itu kalau saya lihat yang pertama itu kan lebih kepada penjualan produk medis sekali pakai dan habis pakai teman-teman. Jadi Omet ini dia bergerak di bidang sektor kesehatan, yang salah satu bisnis utamanya itu menjual masker teman-teman, yang dimana kita tahu saat ini PPKM sudah dicabut ya, jadi masyarakat juga banyak yang udah nggak pakai masker teman-teman, yang membuat penjualan masker di Indonesia itu mungkin mengalami penurunan ya dibanding sebelum waktu kita pandemi teman-teman. Oleh karena itu di sini Omet mungkin kalau saya lihat ke depan juga di tahun 2023 mungkin juga akan sedikit mengalami penurunan ya dari segi penjualan masker sendiri. Jadi mereka harus juga melihat peluang lain yang ada di depan ya teman-teman, untuk kembali meningkatkan kinerja mereka nih. Oke, kemudian kita langsung lihat untuk Omet dari teknikalnya. Nah, Omet di sini dia itu IPO-nya di tanggal kurang lebih di 8 November teman-teman ya. 8 November 2022 dengan harga IPO itu di 204, dan untuk harga saat ini itu di 200 teman-teman. Jadi udah lebih rendah ya dibanding harga IPO-nya. Secara teknikal di sini saya lihat untuk Omet sendiri sementara masih mungkin dalam fase koreksi ya, tapi koreksinya nggak masif. Di sini terakhir dia bertahan di atas support di 195 teman-teman sebagai low terakhirnya ya. Jadi Omet ini sudah membuat low baru di 195 nih. Menurut saya kalau misalkan Omet ini emang dia mau kembali naik, dia minimal harus kembali ke atas 206 teman-teman. Lebih bagus lagi misalkan balik ke 212 ke atas sih. Jadi mungkin baru bisa kelihatan Omet ini emang secara strukturnya bisa kembali bullish teman-teman. Tapi kalau misalkan dia sementara masih kepentok di resist, masih belum berhasil ya untuk breakout dari resistnya, maka sementara mungkin akan kembali menguji ke supportnya di 195, dan nggak mungkin juga untuk kembali jebol dan kembali lanjutkan penurunan teman-teman. Jadi nggak menutup kemungkinan Omet ini bisa kembali lanjut turun apabila dia jebol 195 ya sebagai low terakhirnya nih. Jadi buat teman-teman coba dipantau juga apabila dia jebol di 195, mungkin bisa dibuang dulu ya untuk sementara waktu untuk Omet. Oke, sekarang yang ketiga dan terakhir teman-teman, hari ini saya akan bahas sedikit untuk SMDR ya, dimana kalau nggak salah kemarin malam SMDR mengeluarkan laporan keuangannya, yang dimana secara laba bersihnya itu dia melesat teman-teman.
Di sini saya coba lihat sekilas ya, SMDR membukukan pertumbuhan laba bersih hingga 128,64% di tahun 2022. Kemudian, ya jadi intinya saya cuma bahas sedikit aja ya, SMDR, yang dimana secara laba bersihnya itu dia meningkat 128% teman-teman. Jadi cukup bagus dari segi kinerja, karena mungkin di tahun 2022 itu lagi benar-benar hype-nya tren batu bara teman-teman. Jadi SMDR sebagai emiten pengangkutannya cukup mendapatkan juga angin segar ya dari tren batu bara tersebut. Cuman kedepannya kalau misalkan emang trennya udah habis, saya khawatirkan di tahun 2023 ini secara kinerja malah mereka akan kembali turun dari tahun 2022 teman-teman. Jadi perlu dipantau juga ya untuk secara dari segi kinerja mereka. Jadi saya akan langsung lihat aja untuk teknikalnya. SMDR hari ini closingan di 370 teman-teman. Secara volume mungkin lumayan besar juga hari ini. Ada cukup ini ya, maksudnya ada cukup bayar yang masuk hari ini teman-teman. Tapi di sini saya lihat untuk SMDR sebenarnya sementara waktu ini mungkin cuma terjadi technical rebound teman-teman di sini untuk SMDR ya. Setelah dia koreksi cukup masif nih di sini. Jadi sementara waktu mungkin akan mengalami technical rebound untuk sementara waktu, menguji ke resist ya teman-teman. Yaitu di 382 nih sebagai resist utamanya. Maksudnya resist pendek teman-teman, bukan resist utama ya. Dan juga untuk resist selanjutnya itu ada di 410 teman-teman. Sebenarnya untuk SMDR kalau saya lihat misalkan bisa berhasil kembali aja minimal ke 440 ke atas, ini sih cukup bagus teman-teman untuk bisa kita pantau ya, untuk bisa trading juga di sini. Tapi kalau misalkan dia berhasil untuk kembali ke atas 440 nih, tapi kalau misalkan dia masih kepentok di resist juga, masih kepentok di garis EMA teman-teman, maka bisa jadi potensinya kembali menguji ke support ya teman-teman di sekitar 350 nih supportnya. Secara jangka panjang juga saya lihat di sini untuk SMDR kita mesti lihat secara weekly ya di sini. Sementara ada support penting nih di harga 350 untuk SMDR. Kalau misalkan dia jebol, saya khawatirkan dia bisa kembali melemah menguji ke sekitar 330-an teman-teman, jadi cukup jauh ya. So buat SMDR perlu dipantau juga, cuman sementara ini saya lihat masih dalam fase untuk technical rebound sementara teman-teman. Jadi belum ada untuk kelanjutan arahnya, kita akan coba pantau di video yang berikutnya teman-teman ya. Oke, kurang lebih begitu aja untuk hari ini ya teman-teman untuk IHSG Daily di tanggal 21 Maret 2023. Jadi seperti biasa teman-teman juga harus lakukan analisa kembali ya untuk setiap analisa yang saya berikan untuk hari ini. Untuk 3 emiten maupun IHSG teman-teman juga harus kembali lakukan analisa. So thank you buat semuanya yang udah nonton sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan juga like video ini. Dan semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Dan akhir kata, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam trade.